mendakwahi raja Palestina yang dipimpin oleh raja yang zalim. Akan tetapi ternyata Balaam bin Baur ketika diutus untuk mendakwahi raja Palestina tersebut justru terdakwahi oleh raja tadi. Sehingga apa? Balaam bin Baur murtad keluar dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengabadikan Balaam bin Baur seperti seekor anjing yang menjilat ke sana dan menjilat ke sini. Ini adalah hinaan terburuk yang pernah ada di dalam Al-Quran. Tidak pernah Allah mengatakan manusia seperti seekor anjing kecuali kepada Balaam bin Baur. Kenapa? Karena sudah dekat dengan Allah, sudah dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Doanya diijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena kecintaannya terhadap dunia dan wanita, akhirnya dia pun murtad dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi Rajulun Tuah. Awalnya menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia dikasih sunnah untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab adalah nabi palsu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwasanya zakat sudah tidak wajib. Aku adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Rajulun Tuah dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzab. Namun ternyata matinya dalam keadaan murtad. Ketika dia ingin mendakwahi Musailamah, justru lagi-lagi dia yang diwarnai oleh Musailamah al-Kadzab. Jadi Musailamah al-Kadzab itu Pak Bu adalah manusia biasa sebenarnya. Hanya saja dia pandai bersilat, tidak pandai membuat syair dengan begitu indahnya. Akhirnya orang-orang terpesona dengan tulisannya, terpesona dengan ucapan-ucapannya dan meyakini bahwasanya inilah Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan matilah Rajulun Tuah dalam keadaan murtad. Pada saat itu Abu Hurairah mencari-cari sahabat Nabi Muhammad yang awalnya menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW, namun mati dalam keadaan murtad. Kenapa? Karena sebelumnya ketika Nabi Muhammad SAW hidup pernah menyampaikan apa? Akan ada nanti sahabatku yang mana mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad, yang mana nanti siksanya di akhirat giginya saja lebih besar daripada gunung. Saking besarnya itu gigi kan, masya Allah Pak. Pernah nggak Pak sakit gigi di sini? Kalau ada pernah sakit gigi di sini? Itu kan sakitnya luar biasa, betul. Dan sakit gigi ini sakit gigi yang cukup mengenaskan Pak. Sakitnya luar biasa, itu nggak ada yang nengokin, betul Pak. Kalau orang sakit panas mungkin ya buain jeruk gitu ya, buain buah-buahan. Sakit gigi dia boleh malah diketawain kadang-kadang. Sampai-sampai Rasul mengatakan nanti akan ada seorang mantan sahabat memberikan siksaan begitu luar biasa yang mana satu giginya saja lebih besar daripada gunung. Dan ketika Abu Hurairah mencari-cari orang-orang yang mati dalam medan perang tersebut, ketemulah Rajulun Tuah yang dulunya sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh Rasul SAW bahwasanya nanti akan ada sahabatku yang mati dalam keadaan murtad terhadap dia orangnya. Kenapa Abu Hurairah tentang diriku yang Rasulullah sampai begitu? Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy adalah seorang sahabat itu ingin menjaga keimanannya yang begitu luar biasa ketika di awal-awal masa keislamannya. Niatnya pergi ke Habasyah untuk menyelamatkan imannya, justru di sana dia salah pergaulan. Dia bergaul dengan orang-orang yang cinta dengan minum minuman keras, minum minuman khamar, dan ternyata pada saat itu dia ketika minum minuman keras mati dalam keadaan murtad. Alhamdulillah. Makanya hati-hati Pak, jangan pernah kita mencoba-coba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena boleh jadi maksiat itu adalah penutup akhir hayat seseorang. Alhamdulillah. Kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka teruslah beramal saleh, teruslah menjadi pribadi yang baik, tapi jangan pernah merasa lebih baik. Imam Syarazi yang dulu ketika masa kecilnya pernah sholat malam. Memang beliau ini adalah imam yang luar biasa, ahli fikih, ahli ibadah, begitu ya. Kemudian sholat malam tahajud di masjid bersama orang tuanya, bersama ayahnya. Di dalam masjid ternyata beliau menemukan
orang-orang yang sedang tertidur dengan pulasnya, orang-orang tertidur dengan kecapean, dengan luar biasa, tidak sholat malam sama sekali. Kemudian Imam Syairozi mengatakan apa? Seandainya malam ini mereka sholat tahajud, pasti akan jauh lebih baik daripada mereka tidur. Mendengar kalimat tersebut, ayat dari Imam Syairozi mengatakan, seandainya engkau tidur malam ini, justru engkau akan jauh lebih baik daripada sholat malam hari ini. Kenapa? Karena Imam Syairozi pada saat itu merasa lebih baik daripada orang yang sedang tidur. Tidak bohong, Pak. Ya, bukan urusan kita untuk menilai seseorang lebih saleh atau salah daripada kita. Urusan kita hari ini adalah dia sudah sejauh mana kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berapa banyak beramal saleh dan sudah seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sebegitu detailnya ulama terdahulu mengingatkan kepada keluarganya, hati-hati, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ini kan Pak, ini kan cuma seragam aja, ya cuma cover aja. Boleh jadi yang berbicara sekarang ini dosanya lebih banyak daripada bapak-bapak. Boleh jadi yang hadir mendengarkan saat ini takwanya lebih besar daripada yang berbicara. Boleh jadi bapak dan ibu lebih saleh dan saleh daripada saya. Hari ini Allah hanya memberikan kesempatan kepada saya untuk berdakwah, tapi bukan berarti saya lebih baik daripada bapak dan ibu. Jangan pernah merasa lebih baik, dan mungkin ini sudah memberokati umat Islam yang ada di Indonesia, Pak. Satu pengajian merasa lebih baik daripada kajian yang baik, saling menyalahkan, saling menjelek-jelekan. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan dakwah yang seperti itu, tidak pernah mengajarkan dakwah yang menjelek-jelekan pengajian yang lain. Dan beruntung bagi orang-orang yang diomongin karena ilmu yang benar. Ketika kita digibahi, ketika kita difitnah oleh orang lain karena ilmu yang benar, bersyukur. Kenapa? Karena sesungguhnya pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menurunkan malaikat menghapus dosa-dosa kita. Dan rugilah orang yang mana kalau seandainya dia dibenci oleh orang lain karena akhlaknya. Para nabi, sahabat, tabi'in, orang-orang salafus saleh tidak pernah dibenci karena akhlak. Mereka itu dibenci karena dakwahnya yang benar. Nabi Muhammad SAW dicintai, betul-betul dicintai. Dijuluki Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Namun ketika membawa dakwah benar, mulailah kebencian dan ketinggian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga usini wa iyyakum bittaqwallah, ketika kita berdakwah, ada kerikil-kerikil yang mengganggu kita, itu adalah sunnatullah. Itu adalah bagian dari perjalanan para pendakwah. Tidak perlu khawatir, karena ujian yang kita alami hari ini tidaklah lebih besar daripada ujian yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Nabi Muhammad pernah pada embargo, sampai-sampai makan dedaunan, sampai-sampai perutnya diganjal dengan batu. Nabi Muhammad SAW diusir dari tanah kelahirannya. Nabi Muhammad SAW diperangi, bahkan ingin dibunuh, dipukuli, dipatahkan, diusir dari kampung-kampung, Pak. Dakwahnya luar biasa, ujiannya luar biasa. Dan ujian dakwah kita ini tentu tidak seberat dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diingat, orang-orang yang hari ini masih jauh dari agama, masih berbeda pemahaman dengan kita, mereka pun punya hak yang sama. Apa itu? Yaitu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Mendapatkan nasihat terbaik dari kita dan juga mendapatkan nasihat kesabaran dari kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian ada juga contoh yang mana dicatat oleh sejarah di zaman tabi'in. Seorang muadzin yang hidup di zaman tabi'in, suatu ketika ingin mengumandangkan azan di tempat yang tinggi. Zaman dulu kan belum ada mic, belum ada toa, belum ada speaker untuk azan. Makanya mereka naik ke tempat yang tinggi untuk mengumandangkan azan. Pada saat akan mengumandangkan azan, ternyata si muadzin tadi melihat ada wanita yang cantik terlihat dari jauh. Turun, akhirnya si muadzin tadi lalu mengatakan kepada si perempuan tadi,
boleh tidak aku menjadi suamimu? Mau tidak mau menikah denganku? Dijawab oleh sang perempuan tadi, oh tidak bisa, aku Nasrani, kamu Muslim. Kita tidak bisa menikah. Lalu bagaimana cara kita bisa menikahi? Si muadzin. Dijawab oleh perempuan tadi, masuk ke dalam agama aku Nasrani, maka kita akan menikah. Akhirnya masuk ke si muadzin tadi, murtad si muadzin tadi, masuk ke agama Nasrani. Di hari pernikahannya, baru selesai akad nikah mereka berdua, ternyata si muadzin tadi melihat kakak rumahnya ada atap yang bocor nih. Kemudian Rai si muadzin tadi memperbaiki atap rumah tadi, ternyata pada saat itu muadzin tadi tergelincir dari atap dan mati dalam keadaan murtad. Belum sempat mencampur istri yang memurtadkannya, sudah mati dalam keadaan subhanallah. Kemudian ada kisah-kisah orang-orang yang awalnya berkelimangan dosa, memulai Islam, ternyata akhir hayatnya Rasulullah iman. Ada banyak. Ya, kita lihat bagaimana Umar bin Khattab betul membenci Islam, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemana-mana mendengar orang baca Quran dipukulin, adiknya juga sampai dipukulin kan begitu ya. Namun ternyata beliau menjadi panglima Islam dan menjamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Lalu ada juga sahabat Pak yang bernama Usyair bin Abdul Ashhal. Usyair bin Abdul Ashhal ini adalah sahabat yang masuk Islam belum 24 jam. Jadi kalau kita gambarkan Pak, si Usyair ini masuk Islam jam 8 atau jam 9 lah ya. Ini kan waktu duha ya. Masuk Islam ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian sebelum datang waktu sholat, sebelum datang waktu zuhur, tiba-tiba datang perintah untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Usyair ikut berperang, karena sudah Muslim kan begitu. Ya, ikut berperang. Pada saat perang ternyata Usyair bin Abdul Ashhal menjadi salah satu sahabat yang syahid di medan perang. Sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan apa? Inilah penghuni surga yang mana jidatnya saja tidak pernah dipakai untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Tidak pernah sholat tapi masuk surga. Ya, kenapa? Karena masuk Islamnya belum 24 jam. Masuk Islamnya belum ketemu waktu sholat. Kan ada orang yang seperti itu, betul tidak? Ya, dia bersyahadat, ternyata belum datang waktu sholat, sudah meninggal dulu. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah-kisah demi kisah ini sesungguhnya sudah banyak dan sudah Nabi Muhammad SAW sampaikan 14 abad yang lalu. Kata Nabi Muhammad SAW nanti ya fa'inna ahadakum la ya'muru bi amali ahlil jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Nanti yang akan kau temui ada manusia yang mana seumur hidupnya, hampir seumur hidupnya itu beramal soleh, banyak sekali amal solehnya. Namun sampai-sampai jarak dia dengan surga hanya tinggal sejengkal ini saja. Namun ternyata di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka dan matilah dia dalam keadaan suul khatimah sehingga dia menjadi penghuni neraka. Pun kata Nabi Muhammad SAW nanti akan ada ya orang-orang yang gemar sekali bermaksiat, banyak dosanya. Sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka hanya tinggal sejengkal saja. Kemudian ternyata sebelum akhir hayat dia beramal soleh, beramal amalan menuju surga, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah dan menjadi penghuni surga. Kita pernah dengar mungkin bagaimana kisah seorang pembunuh ya yang membunuh 99 sampai 100 orang, ternyata Allah ridho dengan taubatnya. Allah ridho dengan ikhtiarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya mati atau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu taubat Allah itu terbuka sangat luas sekali. Rahmat Allah itu sangat berlimpah kepada kita. Oleh karenanya, sebelum ajal menjemput, maka jagalah hidayah ini dengan sebaik-baiknya. Asalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita hanya berikhtiar. Ikhtiar untuk menjaga sebuah amal soleh, ikhtiar untuk menjaga apa yang Allah titipkan, ikhtiar dan berdoa atas segala usaha kita.
Kemudian jangan lupa ada rukun dari ikhtiar dan doa itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalaq ayat kedua dan 3, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari pintu yang tak diduga, dari pintu mana saja. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dirinya. Ya. Di situ tertulis wa may yattaqillah dulu baru wa may yatawakkal. Artinya apa? Selain kita bertakwa kepada Allah, takwa itu kan ada ikhtiar dan doa. Di dalam takwa itu ada ikhtiar kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kita meminta betul kepada Allah dari setiap amalan-amalan kita. Semoga Allah meringankan langkah kita dan menerima amalan-amalan kita. Namun dalam semua itu jangan lupa kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Jangan lupa untuk bertawakal kepada Allah. Sehingga orang-orang yang bertawakal kepada Allah, apapun hasil akhir dari ikhtiarnya, dia tidak akan kecewa. Dia akan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan tertinggi orang beriman adalah saat dia mampu untuk ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat mencintai takdir tersebut. Kadang-kadang kan kita ya suka nyeselin takdir kita, betul nggak? Suka menyesal dengan takdir kita. Ya Allah, coba nggak lewat Cimanggu. Kalau tadi lewat Pajajaran, mungkin terjebak macet. Itu nggak ridho sama takdir Allah. Ya, coba tadi saya nggak makan sambal, mungkin saya nggak akan mules-mules kali ini. Itu nggak ridho sama takdir Allah. Ya, semua dijadikan penyesalan, semua dijadikan kekecewaan. Padahal pada saat kita berangkat kemanapun, pergi melangkahkan kaki, semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu hingga hari ini Pak memberikan mungkin beberapa ujian kepada kita, mungkin beberapa keburukan yang pernah buruk oleh kita, hanya ingin melihat seberapa hidup kita dengan takdirnya. Itu aja sebenarnya Pak. Kita hari ini mungkin diberikan rezeki tidak lebih banyak, tidak lebih banyak daripada hari kemarin. Yang diberikan kesehatan tidak lebih baik dari hari kemarin. Allah cuma ingin melihat seberapa besar hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada juga yang pasangan-pasangan yang diberikan istri atau suami yang mana ternyata menjadi ujian yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Allah itu bukan berarti tidak senang kepada kita, bukan. Allah itu hanya ingin melihat seberapa sabar dan syukurnya kita atas nikmat yang Allah karuniakan. Ujian kita di dalam keluarga, misalnya mungkin ada yang punya istrinya ngeselin gitu ya, atau suaminya itu susah sekali diajak takwa kepada Allah. Ujian bapak dan ibu tidak lebih besar daripada ujian Nabi Nuh alaihissalam yang mana dikaruniakan istri dan putra yang didakwahi selama 950 tahun ternyata tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun ujian kepada Nabi Lut yang mana istrinya itu pendukung LGBT, pendukung homo dan lesbi, bukan pelaku, bukan. Hanya menjadi pendukung saja, ternyata disiksa sama dengan para pelaku homo dan lesbi. Bersama dengan Siti Asia yang mana beristri dan bersuami kan saya waktu amun kurang solehah apa di Asia Pak ya, solehah bahkan menjadi salah satu pemimpin wanita di surga nanti. Ternyata semasa hidup di dunia dipuji dengan suami yang bernama Fir'aun. Ya. Jadi ternyata ujian yang kita dapatkan hari ini bukan karena Allah sebel sama kita, bukan. Ya, Allah itu lagi-lagi hanya ingin melihat seberapa besar sabar dan syukur kita atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbanyaklah alhamdulillah.
Alhamdulillah. Apapun Pak. Ketika diberi sakit, alhamdulillah ya Allah. Ini sakit dari ini ya Allah, dan kesembuhanku dari Kau ya Allah. Maafkan dosa-dosaku ya Allah. Aku yakin sakitku ini adalah mengukur dari setiap dosa. Ini kan Pak, ya di sini ada yang pakai kacamata nggak? Mas Hari? Satu, mana lagi ada juga? Yang lain dua. Ya. Ini Pak sakit mata. Bapak mohon maaf udah berapa tahun pakai kacamata? Dari SMP, Masya Allah ya. Kalau Bapak sudah berapa tahun? 2-3 tahun bisa mengenai saya 2-3 tahun ya. Ternyata Pak ada kabar baik dari Rasulullah SAW. Tidak ada satu musibah yang menimpa orang beriman kecuali di dalamnya ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa lama pun sakit yang kita derita, maka selama itu pula ampunan Allah untuk mengalir kepada kita. Maka kita sakit, maka saya sakit misalnya ya 3 tahun, maka selama 3 tahun itu pula kalau kita bersyukur dan bersabar, maka dosa-dosa maka itu pula setiap detiknya. Ya, ini kabar baiknya Pak. Walaupun ada kabar buruknya, ya kalau melihat kacamata jadi burung loh. Bisa boleh Bapak sekarang mohon maaf ya, bajunya rata semua nih, nggak kelihatan. Kalau pakai ini tuh, kelihatan tampanan soalnya, bisa. Seperti itu. Jadi apapun Pak, sakit yang diderita kita hari ini, sakit yang menimpa kita hari ini, maka sesungguhnya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal kepada Allah ketika minum obat, jangan lupa tawakal kepada Allah, bukan tawakal kepada dokter, bukan tawakal kepada obatnya. Itu semua cuma wasilah. Banyak tidak orang-orang yang keliru dalam berniat banyak bahkan para peruqyah saja atau orang-orang yang diruqyah itu banyak yang keliru Pak, yang meyakini bahwasanya ayat-ayat Al-Quran selalu memberikan kesembuhan kepada siapa? Kepada orang yang sakit. Tidak ada yang sanggup memberikan kebaikan kesembuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak yang keliru ketika diruqyah dibaca ayat Al-Quran itu yang bahwasanya surah Al-Baqarah ini. Sampai-sampai ada yang tulis kaligrafi di rumah. Kenapa? Nanti kalau saya tutup penempel kaligrafi, setan sama jin nggak akan masuk nih. Ini keliru pemahaman seperti ini. Jin iblis itu lebih masuk majunya dari kita Pak. Bahasa orang lebih jauh dari kita. Ya masa kan bisa kaligrafi tulisan kita kan begitu. Ya sehingga apa? Keyakinan ini harus kita perbaiki dari sekarang. Apapun ya wasilah apapun itu semuanya tidak akan bisa memberikan manfaat ataupun madarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis ini dikatakan dari Umar bin Khattab, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah wa tawakkul la razaqakum kama yarzuqut tayr, tadkhulu saman wa ta'rufu bitana." Sesungguhnya seandainya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW, niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana rezekinya burung-burung. Mereka berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Kita lihat Pak, hewan-hewan sekitar kita ya, ada ayam, memang mereka kerja Pak. Enggak kan ya? Apakah mereka pesan GoFood itu enggak? Tapi kok enggak mati setiap harinya? Masih kenyang aja begitu. Ada burung, ada hewan-hewan yang lain ya di hutan ataupun di perkotaan, semuanya hidup dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah memberikan rezeki kepada mereka. Kalau hewan-hewan saja dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita. Hari ini kita ini punya 4 waktu Pak. Ya, kita punya 4 waktu yang harus dipenuhi dengan syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah hari kemarin, kedua adalah hari ini, ketiga adalah hari esok, dan keempat adalah hari kiamat. Ya, 4 hari ini harus kita waspadai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Wal asri innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Semuanya dalam kerugian. Itu Allah yang menyampaikan Pak. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Maka sesungguhnya ciri-ciri penghuni surga adalah orang beriman yang gemar beramal soleh. Dan ciri-ciri ini sering Allah sampaikan dalam Al-Quran.
Alladzina amanu wa 'amilus shalihat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Pertemuan di dalam Al-Qur'an. Inilah ciri-ciri yang mana orang beriman yang rajin beramal soleh adalah calon penghuni surga. Bertawakal kepada Allah. Kita cuma berikhtiar aja Pak. Ya, ikhtiar bekerja, boleh jadi rezekinya dari istri, boleh jadi rezekinya dari anak-anak, kan begitu. Dari mana contohnya? Kita lihat contohnya Bunda Hajar Pak. Bunda Hajar ketika keliling 7 kali dari Safa ke Marwah untuk mencari air minum dan makanan, ternyata justru keluar air minum tersebut dari kakinya putranya yang bernama Ismail. Kenapa tugas kita disuruh berikhtiar aja tuh? Yang boleh jadi rezeki juga dapatkan ini adalah rezeki titipan dari istri, rezeki titipan dari anak-anak. Wasilah aja, kita hanya wasilah saja. Ya oleh karena itu laki-laki tetap dijaga tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertawakal tidak mudah kecewa. Orang-orang bertawakal tidak mudah sakit. Tidak mudah mendumel, tidak mudah akhirnya komplain dengan kehidupan, tidak, karena semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu dulu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa mungkin ada jawabnya sebetulnya sebelumnya saya kembalikan kepada syukur atas ilmu sharing yang sudah dipaparkan. Ini menarik, menyentuh ketika ada disampaikan bahwasanya beda-beda tipis saja. Kadang-kadang kita tujuannya untuk beramal itu saling memotivasi. Ini bagi yang bersedekah dituliskan dari si A 500.000, si B 300.000. Untuk tujuannya itu adalah bagaimana ini konsep fastabiqul khairatnya dapat jadi berlomba-lomba untuk kebaikan. Lalu sekarang banyak ibadah yang dilakukan itu ketika kita ada di Masjidil Haram, kemudian kita share, ya, kita foto, kemudian di-share di media sosial, bahwasanya kita melaksanakan ibadah umroh. Tujuannya adalah berbagi kebahagiaan, ya, berbagi kebahagiaan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain bisa juga melaksanakan ibadah tersebut. Nah, ini beda-beda tipis yang seperti disampaikan. Bagaimana caranya supaya saya tidak lebih baik daripada dia ini? Ada beda dalam hati ini, ya, supaya tidak ujung bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah salat tahajud, saya lebih baik dibandingkan dia masih tidur, saya itu sudah dari jam 3 salat tahajud. Ini mungkin barangkali sebelum dilempar kepada jamaah, silakan disampaikan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Idris atas pertanyaannya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, hati-hatilah dengan syirik kecil. Syirik itu kan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada syirik kecil yang banyak menjangkit sekali hati-hati umat muslim. Apa itu syirik kecil? Yaitu riya dalam beribadah. Dia itu kan akan membakar, menghanguskan amal soleh seseorang. Hari ini ada orang-orang yang sibuk untuk memamerkan amal-amal solehnya. Contoh misalnya, ada orang yang berangkat haji tahun 1995. Kemudian pada tahun 2020 dia bertemu dengan kawannya, atau mudah dibilang tahun 2010 dia berangkat haji. Kemudian tahun 2020 dia ngobrol sama teman-temannya yang baru pulang dari haji, gitu. Ngobrol sama teman-temannya, oh kamu kemarin tawaf ya, 7 kali putaran. Oh sama, saya juga ketika 2010 berangkat haji saya nggak ngisi di sana. Ya, itu sudah lihat. Hati-hati sudah lihat. Jadi itu akan membakar nilai hajinya, pahala hajinya tanpa dia sadar.
Ada orang-orang yang terbawa memperpanjang niat itu tidak ingin beli atau terpancing oleh suasana, gitu loh. Ini pun tetap ria, hati-hati. Ada juga pengurus masjid mungkin ya yang dengan bangga memamerkan guru masjid ini tidak seramai hari ini. Kalau bukan karena saya dan kawan-kawan sudah hati-hati. Saya pernah juga terjebak dalam obrolan seperti itu, Pak. Ya, dan saya malah ahli memuji si Bapak. Masya Allah, luar biasa sekali, Pak. Ketika saya sadari ini justru jebakan setan, Pak. Kita memuji orang yang sedang lihat di kolam renang. Oh, keren banget, Pak. Bagus sekali, Pak. Kajinya. Saya belum bisa seperti itu. Nah, ini, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, ulama membagi dua, Pak. Masalah ria ini. Pertama, ria yang dilakukan setelah kita beramal soleh, dan yang kedua, ria yang dilakukan dari mulai amal solehnya itu di awal dikerjakan. Ini bagi dua, Pak. Yang pertama setelah beres amal ibadahnya, yang kedua dari awal amal sudah dia ria, begitu. Bagaimana kondisi yang kedua ini? Dua-duanya pahalanya hangus, Pak. Dua-duanya pahalanya hangus. Tapi yang pertama bisa balik lagi pahalanya kalau dia mau tobat-tobatan nasuha, karena itu sudah ada pahalanya. Jadi tadi tuh 2010 dia sukses sekali, dia musuh sekali dalam ibadah. 2020 ngobrol sama teman-teman, nyeritain tentang kejadian di sana. Soalnya waktu saya begini dan lain sebagainya. Sini mengajar saya sampai nangis, misalnya begitu. Ya, hangus itu pada saat itu pahalanya. Namun ketika dia sedang astagfirullahaladzim, dia bertobat kepada nasuha, pahalanya bisa kembali lagi. Tapi yang kedua, karena dari awal sudah ya, pahalanya, maka walaupun dia bertobat, maka hanya akan mendapatkan ampunan dari pahala yang tidak kembali. Memang tidak ada pahalanya, tidak. Ya, dari awal sudah ya, makanya hati-hati dalam menjaga niat. Kadang-kadang kita memang serba salah ya. Kita pengen niat yang dakwah, tapi karena ujian orang didik langsung merasa tinggi itu ya. Boleh kita share foto-foto ketika haji dan umroh atau ketika dalam beramal saleh, kegiatan bakti dan lain sebagainya. Boleh asal niatnya dakwah, kan begitu. Kan dalam surah Al-Baqarah ayat 274 Allah sampaikan orang-orang yang berinfak di malam hari di siang hari, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, semuanya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau alaihim walau yahzanun, akan diberikan kekuatan jiwa, tidak takut dengan urusan dunia dan tidak sedih ketika tinggal dunia. Asal lihatnya tadi ya, dari masalahnya cuma kita sendiri yang tahu masing-masing. Gak bisa dan gak boleh kita memponis seseorang ketika dijadikan foto profilnya seseorang ini lagi depan Ka'bah, boleh jadi itulah bentuk kerinduan dirinya kepada Allah. Jadi setiap dia melihat foto itu langsung berdoa, ya Allah kalau karuniakan aku akan bisa berangkat haji dan umroh lagi. Ya Allah kalau karuniakan aku akan bisa berangkat haji dan umroh bersama keluargaku, begitu. Jadi tugas kita adalah tetap berbaik sangka kepada orang lain dan menjaga hati ini agar tidak melakukan riya, begitu. Ya, memang sulit Pak, sulit sekali. Kadang-kadang saya pun sama Pak, ya ujiannya luar biasa. Ketika ceramah, pulang beres ceramah, kemudian tiba-tiba ada jamaah yang memuji gitu. Ustaz, tadi jamaahnya baru, tadi ceramahnya baru sekali Ustaz. Saya terharu. Kadang-kadang hati ini mulai senang sekali. Ada jamaah yang memuji, oh berarti saya keren nih ceramahnya nih. Itu sudah berdasarkan Pak. Dan kalau kita ingat, setan itu hingga hari ini tidak pernah menggoda kita melalui telinga kita tidak Pak. Tapi setan membisikkan godaan-godaan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, langsung ke hati kita. Makanya ini di sini bergejolak Pak. Tapi kita beramal, aduh pengen kok nggak ada yang lihat ya. Saya lagi sedekah nih banyak kok nggak ada yang ngomongin begitu ya. Ini karena pengen begitu, ada perasaan begitu. Saya lagi keren-kerennya kok nggak ada yang lihat. Bagian masalah yang jatuh banyak banget yang nontonin kan. Begitu. Nah ini dia Pak. Jadi kita perbanyak doa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau lebih pendek lagi yang Rasulullah ajarkan agar hati kita tidak berbelok ke sana kemari. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Waalaikumsalam. Yang kedua, dalam beribadah itu
dalam hati pun sudah terlintas tanpa ada orang yang di sekitar kita. Misalnya tadi kita setelah pakai kita nggak harus ketemu sama orang-orang lain. Sering di dalam hati kita saya sudah terkejut. Berarti teman atau keluarga yang tidak terkejut seperti tadi, walaupun tidak terkejut orang lain, masih di hati kita itu ada sebenarnya lebih sering terjadi, walaupun masih terbesit di dalam hati, belum terucap ke orang lain yang seperti contoh tadi. Imam Syairozi tadi ya. Seperti itu. Jadi yang terlintas dalam hati kita itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam pikiran kita akan Allah hisab. Apalagi kalau sudah dikerjakan. Makanya ada ilmu tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Kalau membersihkan badan bukan, tapi membersihkan jiwa akan menjadi pribadi yang ketika melihat saudara seiman dengan kacamata kebaikan. Ya, dan ini harus sampai meninggal dunia belajar apa? Gak bisa hari ini kita belajar, besok sore nggak bisa. Ilmu hati qalbun salim ini adalah qalbun yang harus dijaga sampai kita berjumpa dengan kematian. Ketika terbesit sesuatu dalam hati yang buruk ataupun kita merasa ria, kita merasa lebih baik daripada orang lain, maka harus segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balasan dari Allah itu macam ya Pak ya. Pernah tidak Pak? Kita lagi diem, tapi tiba-tiba perasaan kita nggak enak. Kita lagi diem, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, perasaannya malah jadi sedih, begitu ya. Kok malah jadi ada kacau begitu. Boleh jadi itulah cara Allah menggugurkan dosa-dosa yang ada dalam hidup kita. Ya, sehingga ketika kita dalam keadaan seperti itu, buru-buru beristighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, jam 6 ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Contoh tawaran atau ikhlas itu, misalnya kita kehilangan barang itu curi lah misalnya. Kadang kita dengan nasihatnya itu sudah masih ada barangnya. Mungkin itu yang bukan rezeki kita sampai di hari itu aja kita menggunakan barang atau kita punya barang itu. Tapi pertanyaannya, begitu kita ikhlas, si pencuri itu atau yang ngambil barang kita itu tidak tahu sekali. Apakah dengan ikhlasnya kita, dosa mencuri si pencuri terhampunnya seperti apa? Jadi Pak, Rasulullah SAW bersabda, "Isnani mu'ajjalan di dunia wal akhirah." Ada dua dosa yang mana akan Allah siksa, akan Allah azab di dunia dan di akhirat. Dunia dia peknya, di akhirat dia pelunasannya pasti siksa. Apa itu? Hukukul walidaini wal baghi. Pertama adalah durhaka kepada orang tua, pasti Allah langsung azab di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah berbuat zalim kepada orang lain. Dua dosa ini hati-hati. Kalau tidak segera taubat, tidak minta maaf kepada orang yang menzaliminya, maka Allah langsung yang akan memberikan balasannya. Ketika kita mengikhlaskan, ketika kita memaafkan seseorang, urusan dengan Allah belum selesai. Kita mengikhlaskan balik mencuri, kalau dia belum bertobat, maka Allah akan membalas perbuatan dia. Urusan kita dengan Allah selesai, kita mendapatkan pahala sabar, pahala syukur, kan begitu. Tapi urusan orang yang menzalimi, kalau kita bertobat taubatan nasuha, maka urusannya belum selesai. Maka hati-hati kepada orang-orang yang menzalimi, tapi dia diam saja tidak membalas kezaliman kita. Boleh jadi dia sedang memasrahkan segala urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'id bin Zaid, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang dijamin surganya pernah terzalimi oleh tetangganya dan seorang ibu
yang mana instansi ini memfitnah beliau dengan fitnah yang sangat keji, sampai-sampai saya mengatakan mana coba cari saksi yang kalau benar saya melakukan ini, maka saya akan mengakuinya. Ternyata si ibu karena kaya raya membayar saksi palsu untuk mengatakan bahwasanya saya itu telah bermaksiat, saya itu telah berbuat sesuatu yang sangat hina di mata masyarakat. Dia makin sakit, beliau makin sakit dalam fitnah tersebut. Akhirnya beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hari ini aku telah difitnah ya Allah. Ya Allah, hari ini aku telah dizalimi ya Allah. Aku tidak akan membalas kezalimannya. Padahal sahabat Nabi kan jauh-jauh. Ya, apalagi cuma melawan perempuan kan begitu. Tapi beliau tidak melawan, tidak membalas keburukan yang sama. Mengangkat tangan kepada Allah dan berdoa, ya Allah, tolong matikan wanita tadi di rumahnya dalam keadaan buta. Itu samping sudah berbukti ya, sahabatnya. Sahabat itu kan tidak semuanya menyabar ataupun ya sama lah, ada juga yang suka bercanda ya, ada juga yang sahabatnya itu tipis, begitu gampang marah ataupun ya macam-macam lah begitu. Dan saat ini sudah tidak tertahan lagi amarahnya, namun masih terjaga itulah. Tidak membalas keburukan, tapi berdoa kepada Allah, ya Allah, pasrahkan kezaliman ini dan tolong ya Allah butakan mata si ibu tersebut dan matikan dia di atas tanahnya sendiri. Selama 3 hari si ibu tersebut bangun dari tidurnya dalam keadaan buta. Pada saat dia panik dengan kebutaannya, tanpa dia sadari di depan adalah sumur yang ada di dalam rumahnya. Dia cemplung di dalam sumur tersebut dan mati di atas rumahnya sendiri. Alhamdulillah. Oleh karena hati-hati ketika ada orang yang terzolimi dan dia diam tanpa membalas kezoliman kita, dibully, dihina, dia tidak membalas keburukan yang mana telah menimpa pada dirinya, boleh jadi dia sedang memasakkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi tugas kita selesai dengan Allah ketika kita memaafkan dia, tapi tugas dia belum selesai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dia belum selesai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak tahu taubat nasuh. Begitu. Allah Ta'ala. Baik. Ada lagi Bapak? Kalau ada kita kajian subuh ini akan bacakan alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas ilmu yang sudah disampaikan kepada bermanfaat buat kita semua. Ini adalah perasaan hati Imam Al-Ghazali, kajian yang disampaikan oleh Ustaz ini. Baik, untuk mengakhiri kajian subuh ini, mohon dipimpin doa besar. Kita hajarkan kembali bagi saudara-saudara kita yang kurang sehat. Semoga Allah sembuhkan, pulihkan kembali. Bagi jamaah yang belum bisa hadir, semoga Allah ringankan kakinya. Masjid. Maka Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ta'ala sahabat Rasulillah ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqdiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa maghfuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Baik, Bapak Ibu, di samping ada kopi mall, silakan. Kemudian kalau memungkinkan melanjutkan diskusi kita terkait dengan pembangunan masjid. Lalu ini ada satu gambar yang sudah disampaikan, ini menarik. Kemudian ada parkiran yang belum. Kemudian ada gambar kedua, dan sebelum memutuskan modelnya, gambarnya seperti apa di dalam proses. Barangkali kalau memang ada waktu nanti kita akan bicarakan. Baik, kita tutup kajian ini dengan bacaan doa atau majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.